Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Yatami Aini dengan NIM L1C021061. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian desa atau pedesaan. Menurut Profesor Dr. Andos R. Bintarto, desa adalah hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur geografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain. Pengertian umum desa adalah pemukiman manusia di luar kota yang penduduknya berjiwa agraris. Suatu pedesaan masih sulit untuk berkembang. Bukannya mereka tidak mau berkembang, tapi suatu hal yang baru terkadang bertentangan dengan apa yang leluhur mereka ajarkan. Karena itu, masyarakat pedesaan masih sangat tertutup dengan hal-hal yang baru karena mereka masih memegang teguh adat-adat yang leluhur mereka ajarkan. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri yang dimiliki masyarakat desa. Ada 5. Yang pertama itu efektivitas atau menyatakan emosi berdasarkan pengalaman sendiri. Yang kedua itu orientasi kolektif, mementingkan kebersamaan, tidak suka menonjolkan diri dan intinya suka keseragaman. Yang ketiga itu partikularisme, mementingkan urusan pribadi di atas kepentingan umum. Yang keempat itu askripsi, sifat khusus yang tidak diperoleh berdasarkan suatu usaha yang tidak disengaja. Artinya ini bersifat keturunan sifat ini yang didapatkannya. Yang kelima itu kekabaran atau disposenes, suatu yang tidak jelas terutama dalam hubungan antara pribadi tanpa ketegasan yang eksplisit. Ya, sekian dari saya. Saya Prajana Samudra Wibisana dengan NIM L1C021064 akan menjelaskan tentang kebudayaan. Sebelum masuk ke materi lebih dalam, mari kita mengetahui apa itu kebudayaan terlebih dahulu. Kebudayaan itu sendiri merupakan suatu hal yang muncul dan timbul dalam masyarakat yang diciptakan oleh masyarakat itu sendiri untuk menjaga tata tertib, perilaku, adat, dan lain sebagainya. Dan kebudayaan itu sendiri lahir dari suatu kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun oleh nenek moyang dan para generasi selanjutnya. Dan kebudayaan ini sendiri tidak hanya berasal dari dalam, namun juga dapat berasal dari luar, yang dimana kebudayaan itu bisa datang dari mana saja, dari lingkup domestik maupun lingkup publik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lulu Purwati dengan NIM L1C021052 akan memaparkan mengenai unsur-unsur kebudayaan, yang dimana unsur-unsur kebudayaan terdiri dari 7 unsur. Yang pertama yaitu sistem kepercayaan, adalah suatu sistem yang membuat seseorang meyakini sesuatu hingga mempengaruhi pola pikir dan tingkah lakunya sehari-hari. Yang kedua, organisasi kemasyarakatan, adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, sistem pengetahuan merupakan sistem yang memberikan pemahaman mengenai tingkat kecerdasan suatu masyarakat sesuai dengan konteks, ruang, dan waktunya. Yang keempat, bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya, untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Yang kelima, kesenian, di mana kesenian di sini meliputi beberapa hal, di antaranya seni rupa, musik, hingga tari-tarian. Unsur kebudayaan ini dihasilkan oleh suatu kelompok atau seorang manusia yang memiliki nilai keindahan atau estetika.
Hal ini pun diwujudkan dengan mengekspresikan jiwa dalam bentuk seni. Yang keenam, sistem mata pencaharian hidup. Unsur satu ini masuk ke dalam sistem ekonomi yang meliputi berburu dan mengumpulkan makanan, bercocok tanam, beternak, berdagang, menangkap ikan, dan masih banyak lainnya demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan yang terakhir, teknologi. Sebagai salah satu unsur kebudayaan, teknologi juga menjadi cara agar masyarakat bisa mengelola atau mengumpulkan berbagai bahan yang belum menjadi bahan layak pakai dan dimanfaatkan dalam kehidupan. Saya Queen Rinjani dengan NIM L1C021066 akan menjelaskan tentang kebudayaan tradisional masyarakat desa. Konsep tradisional masyarakat desa mengacu pada gambaran tentang cara hidup atau way of life masyarakat desa yang hidupnya masih tergantung pada alam. Paul mengemukakan bahwa besar kecilnya pengaruh alam terhadap pola kebudayaan masyarakat desa ditentukan oleh 3 faktor, yakni sejauh mana ketergantungan mereka terhadap pertanian, tingkat teknologi mereka, dan sistem produksi yang diharapkan. Nah, dari ketiga faktor di atas, maka terciptanya kebudayaan tradisional apabila masyarakat amat tergantung pada pertanian, tingkat teknologinya rendah, dan produksinya hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek kultural lainnya yang ada pada masyarakat desa, di mana sebagian pola kebudayaan dari suatu kelompok masyarakat itu tidak mungkin terlepas dan bahkan merupakan refleksi dari cara hidup atau sistem mata pencaharian masyarakat itu sendiri. Dan untuk sebagian lain, agama maupun kepercayaan merupakan elemen pokok yang menjadi cultural fokus pola kebudayaan suatu masyarakat. Lebih-lebih untuk masyarakat yang relatif masih bersahaja, bersumber atau terkait kepada agama maupun kepercayaan itulah dapat terciptanya adat istiadat atau berbagai bentuk tradisi yang termasuk sistem kekerabatan yang mengatur seluruh kehidupan masyarakat desa pada umumnya. Dan bagi masyarakat desa yang secara umum memiliki pengelompokan yang relatif kecil, adat istiadat atau tradisi adalah identik dengan kebudayaan. Sebab dalam adat istiadat ataupun tradisi telah terkandung nih sistem nilai, sistem norma, sistem kepercayaan, dan bahkan sistem ekonomi, sehingga dengan itu cukup lengkap menjadi pedoman perilaku kehidupan pada masyarakat desa. Dan untuk sebagian pola kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya dan pola kehidupan masyarakat desa pada khususnya harus dirunut asal muasal nenek moyang kita yang ternyata berasal dari tempat dan suku bangsa yang berbeda-beda dan memiliki pola kebudayaan yang beragam.